Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Asnadi Roya dari instansi BPPK dan rekan saya. Ahmad Yogi S. dari instansi DJBC. Kami akan berdiskusi hasil benchmarking yang telah kami lakukan dengan skema wawancara. Selamat menyaksikan. Selamat siang Yogi. Selamat siang Asna. Bagaimana nih hari ini kita akan membahas apa? Kebetulan siang ini kita bakalan bahas hasil benchmarking dari instansi DJBC dengan Bakamla nih Yok. Oh begitu ya, baiklah boleh. Gimana kalau kita mulai dari pengenalan DJBC dulu nih? Kebetulan kan ini instansi tempat kamu bekerja ya? Iya betul, tempat saya bekerja. Nah DJBC ini kepanjangannya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Merupakan instansi di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, dan pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk fungsinya sendiri meliputi merumuskan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan, dan pengawasan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Setelah dirumuskan, tentunya dilaksanakan kan. Kemudian menyusun norma-norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan tersebut. Dan ada pula fungsi-fungsi lainnya. Gitu aja sih untuk DJBC sendiri. Oh gitu ya tugas fungsinya. Kalau visi misinya dari DJBC apa ya Yok? Sedangkan untuk visi dan misinya, yaitu menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Visi DJBC ini mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan serta terus-menerus terpelihara di masa depan. Nah, untuk misinya, kami memfasilitasi perdagangan dan industri. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Dan kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Wah sangat bermakna ya berarti tugasnya untuk bangsa ini. Iya dong, pastinya. Oh iya Yok, kalau aku lihat-lihat di berita, Bea Cukai juga melakukan patroli laut ya? Iya, Bea Cukai melakukan patroli laut. Dalam menjalankan tugas pengawasan, DJBC diberikan kewenangan untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut di laut atau di sungai, serta kewenangan untuk membawa sarana pengangkut ke kantor pabean atau tempat lain untuk keperluan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang terkait. Gitu sih. Tetapi untuk patroli ini ada beberapa masalah di DJBC, seperti kurangnya moda transportasi kapal laut untuk melakukan patroli laut yang dilakukan oleh pegawai DJBC, tidak memadainya teknologi yang dapat digunakan untuk menunjang patroli laut, kurangnya pengetahuan pegawai terkait perairan baik keadaan maupun kondisi laut di sungai sendiri, dan yang terakhir itu hambatannya kurangnya koordinasi dan dukungan dari instansi lain yang terkait pengamanan barang bawaan di kapal. Gitu untuk patrolinya. Wah lumayan banyak ya hambatannya. Kalau menurut penjelasan kamu tadi kan berarti DJBC ini bersinggungan ya tugasnya sama Bakamla dalam proses patroli laut tadi. Nah, seperti yang kita tahu juga Bakamla kan juga melakukan tugas untuk mengamankan perairan Indonesia. Sehubungan dengan itu, gimana menurut pandangan pegawai Bea Cukai sendiri? Kalau gitu, Bakamla kan Badan Keamanan Laut adalah badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Nah, untuk Bakamla ini berfokus pada urusan keamanan dan perairan Indonesia, sedangkan DJBC sendiri tidak mengurus hal tersebut, melainkan berfokus pada pengamanan barang yang dibawa oleh sarana pengangkut, termasuk barang ilegal atau tidak. Nah, tetapi Bakamla memiliki sarana dan prasarana yang lebih memadai dibandingkan DJBC. Melihat dari tugas Bakamla yang memiliki kesamaan dengan instansi DJBC, yaitu dalam hal patroli laut maupun memiliki fasilitas dan kinerja yang lebih baik. Nah, bahkan Bakamla sendiri mampu membuat peta terkait kerawanan keamanan laut dan peta kerawanan keselamatan Indonesia. Ditambah lagi, mereka mampu membuat grafik kecelakaan di perairan Indonesia tiap bulannya. Hal tersebut menandakan bahwa Bakamla memiliki teknologi yang sangat lengkap dan kapal-kapal patroli yang memadai untuk mendukung proses pengamanan lautnya. Terlebih lagi, mereka memang ahli dan memiliki kompetensi di bidang kelautan, sehingga proses pengawasan laut yang dilakukan dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Itu sih Bakamla memang lebih unggul daripada DJBC sebenarnya.
Oh, cukup banyak ya yang bisa kita ambil atau kita jadikan contoh untuk diterapkan di DJBC sendiri. Nah, kalau dari situ ada nggak sih kira-kira hambatan kalau misal apa yang dilakukan Bakamla tadi diterapkan di DJBC gitu? Ya ada sih, seperti halnya hambatannya yang pertama, perlunya pengadaan mode transportasi laut yang menunjang kinerja pelaksanaan. Nah itu tuh dia makan biayanya agak banyak, jadi nggak mudah untuk dilaksanakan. Nah, pengadaan barang-barang punya tugas pengawasan laut memiliki harga yang tidak murah, sedangkan anggaran yang tersedia sangat terbatas. Untuk penyelenggaraan terkait materi tentang kelautannya itu tidak bisa dilakukan karena pandemi seperti ini. Jadi terbatas juga kita untuk mendapatkan ilmu terkait kelautannya. Karena seperti yang kita ketahui ya, kalau untuk hal seperti itu harus langsung dipraktekkan gitu, nggak bisa cuma materi aja. Jadi nggak masuk gitu, ya kan? Terus tidak ada penyelenggaraan juga tentang itu gitu. Jadinya selain itu juga pengajarnya itu nggak ada gitu, kurang dari DJBC terkait patroli laut. Terus untuk masalah instansi yang berkaitan itu susah karena tujuan dari instansi DJBC dengan instansi lain itu berbeda. Kalau DJBC terkait keamanan barang dan jasa barang yang berlalu lalang gitu. Kalau yang instansi lain itu keamanannya, lebih ke keamanan lah gitu. Jadi gitu yang jadi kendalanya. Wah, sangat informatif sekali ya yang disampaikan oleh Yogi. Makasih ya Yok atas informasinya. Iya, terima kasih ya. Sekian wawancara hasil diskusi kami tentang benchmarking DJBC dengan Bakamla. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.